Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi Tuhan. Satu minggu sudah terlewati. Kita memasuki minggu yang baru. Dan tak terasa bahwa di bulan November ini sudah lewat tengah bulan. Kita masuk ke perjalanan yang tak terasa menuju akhir bulan. Ada banyak hal yang terjadi dan mungkin sedang kita rancangkan. Semoga apa yang kita rancangkan ini seturut dengan kehendak Tuhan ya. Mari sama-sama kita awali dengan percaya bahwa langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita pujikan NKB 188, NKB 188 bait pertama dan yang kedua. NKB 188 bait pertama dan yang kedua, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami di awal minggu ini agar kami mengawalinya dengan langkah yang baik, dengan langkah yang dituntun sama Tuhan. Dan kami tahu bisa jadi kami terjatuh, keseleo, tetapi kami tahu bahwa yang berjalan bergandengan bersama kami, Tuhan, dan kepadamu kami harus selalu berserah dan menyerahkan hidup. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, mampukan kami mengerti terlebih memahami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Ayub 34, Ayub pasal 34, Ayub pasal 34 ayat 1 sampai 9. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Maka berbicara Elihu, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat. Berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Karena telinga itu menguji kata-kata, seperti langit-langit mencecap makanan. Biarlah kita memutuskan bagi kita sendiri apa yang adil, menentukan bersama-sama apa yang baik. Karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Kendati aku mempunyai hak, aku dianggap berdusta. Sekalipun aku tidak melakukan pelanggaran, lukaku tidak dapat sembuh lagi. Siapakah seperti Ayub yang minum hujatan terhadap Allah seperti air, yang mencari persekutuan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan dan bergaul dengan orang-orang fasik? Karena ia telah berkata, tidak berguna bagi manusia kalau ia ditekan Allah. Penasehat yang tak berhikmat. Bapak Saudara, di pasal sebelumnya 32, Elihu mempersalahkan ketiga teman Ayub yang menyangka dirinya berhikmat, namun tidak dapat membuktikan Ayub bersalah. Bagi Elihu, oleh roh Allah saja maka manusia itu bisa punya hikmat. Di pasal 33, Elihu menyatakan dirinya memiliki roh Allah. Ia mengklaim bahwa dirinya orang berhikmat.
Akan tetapi ia masih menempatkan posisinya diri sejajar dengan Ayub sebagai manusia yang berhikmat. Nah, di pasal 34 ini, Elihu menjajarkan dirinya dengan kaum berhikmat dan menuduh Ayub sebagai orang fasik yang telah menghujat Allah. Elihu bukan penengah berhikmat yang netral. Ia menengahi dengan motivasi bukan lagi untuk menolong Ayub, tetapi menuduh Ayub. Sebenarnya pandangan Elihu benar ketika kita mengatakan bahwa Allah adalah adil, tidak ada kecurangan, betul. Apapun yang dilakukan Allah terhadap manusia pasti adil karena alam semesta dan segala isinya termasuk manusia adalah milik Tuhan. Tetapi memperlakukan Ayub seakan-akan sedang menghadapi keadilan Allah atau oleh karena hujatannya adalah tergesa-gesa tanpa dasar yang jelas, sehingga Elihu telah terjebak dalam pola pikir yang sempit. Dan ketiga Ayub, teman Ayub juga terjebak hal yang sama, bahwa penderitaan Ayub bukti keberdosaan Ayub. Betapa sering Bapak Ibu Saudara kita semua dalam hidup ini juga menjadi pembela-pembela Allah yang bersemangat tanpa mengerti persoalan dengan benar. Dengan arogan kita mengambil alih otoritas Allah untuk menyatakan seorang benar atau salah. Alih-alih menolong orang bermasalah, kita justru menambah beban rasa salah mereka kepada Allah yang tidak pada tempatnya. Orang yang memiliki hikmat ilahi akan tulus mempertimbangkan semua aspek sebelum ia menilai. Ia akan bersandar pada pengertian ilahi dan bukan logika yang terbatas. Sehingga Bapak Saudara camkan hal ini. Jangan memberi nasihat atau teguran yang bukan berasal dari hikmat Allah. Sebab hanya akan menghasilkan kepahitan dan kedukaan yang membinasakan. Semoga kita diberikan hikmat untuk bisa melangkah, mengambil keputusan, menasihati orang bahkan. Tetapi terlebih utama kita nasihati diri kita terlebih dahulu dengan hikmat dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa dalam hidup ini kami kadang-kadang juga seperti Elihu merasa diri tahu, walaupun tujuan kami baik sebenarnya, tetapi kami tahu bahwa hikmat itu harus datang dari Tuhan. Mampukan agar dalam langkah hari-hari ini kami juga mengandalkan Tuhan dan meminta hikmat. Kami yang kadang-kadang bodoh, jatuh di tempat yang seharusnya nggak jatuh, atau mengulangi kesalahan yang sama, kami serahkan hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.